Sebenarnya yang dibutuhkan Agus itu bukan operasi mata, tetapi operasi mulut, otak, dan hati yang sudah penuh dengan kebusukan. Kita sebagai manusia juga harus saling mengingatkan ya, agar hidupnya ke depan itu bisa seperti makhluk manusia, bukan seperti makhluk lainnya. Paham kan? Yang gue heran tuh Agus lebih memilih memaafkan orang yang telah membuatnya buta gitu, dan membenci orang yang sudah menolongnya, kesana kesini memviralkan, mengumpulkan dana. Jadi tahu nggak sih gengs, ini sama aja kayak si Agus nih merawat luka dari si pelaku itu, tapi menendang tangan orang yang telah menolongnya. Mungkin ini sering kalian denger ya, kedunguan dari tim pembela Agus. Kan uangnya sudah di Novi, kenapa masih dibully? Itulah yang selalu muncul ya gengs, pembelaan-pembelaan dari tim pembela Agus. Sekarang gue jawab, kenapa netizen seluruh Indonesia ini masih ngebully ya, meskipun uang sudah di tempat Kak Novi. Jadi harus dipahami ini ya, tim pembela Agus juga ini harus terbuka pikirannya ya, biar nggak sempit gitu loh, menggunakan segala cara untuk membela Agus ya, dengan menyerang pribadi Teh Novi ya kan. Ini jawabannya gengs, kenapa bulian ke Agus itu muncul. Itu ada 3 hal. Yang pertama adalah penyalahgunaan dana donasi ya, intinya yang nggak tepat guna lah ya, yang tujuan awal untuk pengobatan mata tapi ternyata malah dipergunakan untuk hal-hal yang di luar itu gitu. Yang kedua yaitu telah melaporkan 2 orang yang sudah ngebantu mengumpulkan dana, yaitu Bang Densu dan Kak Novi. Ya masyarakat juga udah tahu lah ya. Yang ketiga, selalu membuat drama manipulatif dan memutarbalikkan fakta. Ya itulah faktanya gengs. Kenapa masyarakat Indonesia itu masih ngebully sampai sekarang gitu? Harusnya introspeksi diri gitu loh. Kenapa saya bisa dibully gitu? Sebenarnya cuma satu kuncinya. Dia minta maaf ke Novi ya kan, cabut laporan, minta maaf dengan benar-benar ya. Udah, ikutin alurnya. Nanti uang itu bakalan kembali lagi kok ke si Agus. Kenapa harus dipanjang-panjangin seperti ini? Kan yang rugi Agus sendiri gitu. Ya kan? Tapi apa yang terjadi sekarang, gengs? Si Agus ini bukannya introspeksi diri tapi terus menyalahkan pihak dari Novi gitu. Kenapa sih Novi koar-koar di medsos segala macem bla bla bla. Aduh. Kemarin mediasi si dari Agus dan pengacaranya juga nggak datang ya, dengan alasan begini begono ya kan, alasan sakit gigi lah. Ini gengs, gue mau nunjukin detik-detik betapa tidak pentingnya para jubir-jubirnya si FA dan si Agus ya, ketika datang di acara mediasi yang digelar oleh Bang Densu kemarin ya. Ini posisinya sudah selesai acara ya, di luar gedung, dan kedua jubirnya ini lagi diwawancara oleh wartawan gitu ya. Lagi asik-asik ngomong, menceritakan yang sudah diputar-putar ulang seperti kaset kusut ya kan. Karena flashback dia sendiri kayaknya nggak tahu ini jalan cerita dari awalnya gitu. Tapi sok tahu gitu kan. Ketika kedua jubir ini lagi diwawancara, pada saat itu muncullah keluar Yolo ini ya, keluar dari gedung. Habis itu langsung dikejar sama wartawan, gengs. Dan langsung si kedua orang ini ditinggal gitu aja gitu. Lebih penting lagi mewawancarai si Yolo ini. Kita lihat ya. Bunyinya adalah kalau hari ini tidak mau, maka akan dilaporkan ke Dinsos dan akan diviralkan. Itu bunyinya kira-kira seperti itu. Itu dikirim ke WA-nya istrinya Mas Agus. Maka Pak Farhan ya, kantor Farhan sudah melaporkan ancaman ini sebagai tindak pemerasan ya, bukan pemerasan kepada Agus. Setelah diancam dengan akan diviralkan, maka Agus kemudian memindah uang 1,4 itu terus yang rekening yayasan, 1,3 ke rekening yayasan. Jadi ini yang terjadi. Lihat guys. Aduh, sumpah. Gua kalau jadi jubirnya si FA ini malu bener, gengs. Semua wartawan lebih milih ngejar si Yolo daripada wawancarain si jubirnya FA ini. Bener-bener, aduh malu ini. Sumpah gua kalau jadi jubirnya ini malu banget, gengs. Gitu loh. Betapa nggak pentingnya mereka gitu loh. Lanjutkan lanjutkan Farhan. Kita ini sebenarnya semakin kemana-mana. Lagian dia kemana-mana. Tadi kan pada situ di sana. Itu tadi. Ini yang ini di depan mobilnya. Tadi sedikit kayak lo.
Udah, aduh, yolo. Lu ini kayak gimana ya? Lu ngapain keluar gitu loh? Lu itu udah kayak magnet gitu loh. Jadi ketika lu keluar, semua wartawan tuh pada ngejar gitu loh, ninggalin kedua orang ini. Kasian lah yolo. Kacau. Lagi asik-asiknya gibah ya kan. Malah ditinggal gitu aja sama wartawan. Aduh kocak ini. Sebenarnya nggak tahu siapa sih yang jubirnya ini. Kalau kalian tahu siapa si M ini ya, coba komen di bawah siapa sih sebenarnya dia tuh. Katanya dia kemarin di politik ya kan. Kok sekarang beralih ke sosial gitu? Atau nggak ada job lagi di politik atau gimana gitu? Kalau menurut kalian gimana sih ya? Apakah Agus dan Novi ini akan berdamai atau tidak gitu? Jadi kalau prediksi gue sih ya permasalahan uang donasi ini bakalan panjang gitu loh. Ini dan bakal merugikan si Agus sendiri ya kan, karena bukan lagi fokus untuk pengobatan tapi malah fokus ke wirawiri, ke Polda lah ya kan, ke podcast segala macam ya. Jadi dirinya sendiri kayaknya lupa kalau dia itu lagi sakit, lagi buta gitu. Dan butuh secepatnya pertolongan untuk medis gitu. Kanovi juga sudah sudah mengingatkan gitu loh. Dari awal harus pertolongan Agus ini harusnya lebih cepat, lebih awal gitu. Karena semakin kesini kelopak matanya itu semakin menciut ya, mengecil gitu. Nggak seperti awal gitu. Masih mungkin lukanya masih basah ya. Jadi masih bisa perbaikin gitu untuk kelopak matanya segala macam. Sengaja mengutus juru bicara aja. Alasannya bang? Karena gaya mereka itu nggak berubah-ubah gitu. Bukan gaya orang yang ingin berdamai dengan orang buta, tapi terus saja mau cari-cari. Gak sadar. Pengen masuk televisi, kalau orang ingin damai, padahal tidak damai gitu. Paham? Boleh-boleh aja. Kan dari pihak lu sendiri yang nggak ada etiket baik untuk datang menyelesaikan. Kalau mau menyelesaikan datang gitu loh. Sehingga orang membenci Agus. Termasuk dengan cara-cara menyatakan uang itu seolah-olah habis dibagi, digunakan untuk yang bukan peruntukannya. Padahal nyata-nyata Itu terus yang narasi-narasi yang dibuat mereka tuh. sekarang Siapa yang ngomong gitu? kan kita kan tidak berpikir lagi uang itu. Tiba-tiba dipanggil, sehingga Abraham Silaban berpikir dia akan damai. Ternyata nggak ada. Harusnya tanpa Farhad Abbas pun tadi kalau memang damai selesai gitu. Ya, karena Dengan syarat uang itu dikembalikan kan? tapi dari Agus diambil yang kita laporkan itu. Jadi selama dia nggak ngotot, ya kembalikan aja uangnya Agus. Nah. Tapi ini gara-gara mungkin malu gengsi. Kenapa malu atau gengsi? Karena Ya karena gimana ya gengs, damai menurut pihak dari Agus dan pengacaranya ini ya uangnya tuh dikembalikan gitu. Menurut mereka gitu aja. Ya nggak bisa segampang itu bro. Itu uang masyarakat, itu uang para donatur ya. Nggak rela uang itu kembali begitu aja ke Agus ya. Gue sendiri aja nggak rela. Ya gimana menurut kalian gengs? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.